Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Desvi Amalia. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, Newspoint. Fakultas Kedokteran UB mendorong agar pusat studi kardiovaskular terus berkembang hingga menjadi salah satu pusat unggulan IPTEK di Universitas Brawijaya. Dekan Fakultas Kedokteran UB Dr. Wisnu Barlianto mengatakan, saat ini keberadaan pusat studi ini terus berkembang dengan berbagai inovasi riset. Wisnu mendorong agar pusat studi ini dapat menjadi pusat unggulan IPTEK yang dapat memberikan kontribusi besar dalam bidang ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran. Saat ini keberadaan pusat studi ini terus disosialisasikan agar dapat berkolaborasi dengan keilmuan lain dalam merancang inovasi seperti aplikasi Atria. Pusat studi kardiovaskuler yang ada di Fakultas Kedokteran UB terus berkembang. Saat ini, aktivitas pusat studi dalam riset mengenai kardiovaskuler sudah menghasilkan beberapa inovasi produk. Sebagai langkah lanjut, Fakultas Kedokteran UB mendorong agar pusat studi tersebut berkembang menjadi pusat unggulan IPTEK yang ada di Universitas Brawijaya. Dengan dukungan dari berbagai tenaga ahli yang kompeten, maka pusat studi kardiovaskuler diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dalam dunia kedokteran. Saat ini, pusat studi kardiovaskuler sudah memiliki beberapa hasil riset yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri kesehatan. Ya, jadi pusat studi itu ada di bawah universitas, di bawah LPPM ya. Jadi memang pusat studi kardiovaskuler ini awalnya memang dari kelompok kajian kardiovaskuler. Nah, kelompok kajian kardiovaskuler itu ada di bawah Fakultas Kedokteran. Kemudian dengan semakin berkembangnya kelompok kajian semakin besar, kita juga berkolaborasi dengan fakultas lain sehingga kita menjadi pusat studi yang ada di bawah universitas, di bawah LPPM. Sehingga nanti harapan kami dari fakultas dan sesuai juga dengan program dari Pak Rektor untuk membuat Center of Excellence di Universitas Brawijaya, pusat studi kardiovaskuler ini bisa menjadi salah satu Center of Excellence daripada UB ya. Ke depan kita harapkan menjadi PUI ya, pusat unggulan IPTEK ya. Kalau pusat unggulan IPTEK berarti sudah tercatat di Kemendikbud secara nasional dan nanti akan berkolaborasi dengan luar juga Bapak ya, dalam dan luar negeri. Harapannya menjadi PUI nanti bisa ya. Ikatan Pensiun Universitas Brawijaya memiliki pengurus baru yang dikukuhkan pada hari ini di Aula Fakultas Teknologi Pertanian UB. Ketua Ikatan Pensiun UB Profesor Bambang Guritno menjelaskan, saat ini IPUB melakukan beberapa penataan organisasi agar lebih ramping. Susunan pengurus tidak lagi menggunakan format presidium dan waktu kepengurusan menjadi 4 tahun dalam satu periode. Pengurus yang dikukuhkan tidak hanya tingkat universitas, namun juga tingkat fakultas. Ikatan Pensiun Universitas Brawijaya memiliki pengurus baru dengan Ketua mantan Rektor UB Profesor Bambang Guritno. Dalam kepengurusan kali ini, Ikatan Pensiun memiliki pengurus yang lebih ramping dengan meniadakan format presidium. Masa waktu kepengurusan juga bertambah dari 2 tahun menjadi 4 tahun dalam satu periode. Melalui kepengurusan yang berada pada tingkat universitas dan fakultas, para pensiun ini bertekad untuk terus memberikan kontribusi untuk kemajuan Universitas Brawijaya. Melalui universitas tersebut, para pensiun ingin senantiasa berjiwa muda dan beraktivitas bersama untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi kemajuan Universitas Brawijaya. Hari ini kita melakukan acara pengukuhan Ikatan Pensiun Universitas Brawijaya periode 2023-2027. Pada hari ini ada pergantian pengurus, karena ada pergantian pengurus Ikatan Pensiun Universitas Brawijaya.
yang sudah didirikan sejak tahun 2009 dan saat ini didasarkan kepada ADART yang baru yang disahkan tahun 2022 bulan Agustus 2022, maka dibentuklah susunan pengurus yang baru yang sifatnya ada perubahan, yang lalu sifatnya organisasi presidium, sekarang sifatnya dirampingkan, disederhanakan, hanya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan berbagai ketua bidang. Dan periode jabatan yang semula hanya 2 tahun, sekarang periode berubah menjadi dari 4 tahun. Sehingga periode yang baru untuk pengurusan Ikatan Pensiunan UB ini tahun 2023 sampai 2027. Dan pada hari dikukuhkan oleh Pak Rektor, dan kepengurusan di samping Ikatan Pensiun Universitas Brawijaya, juga Ikatan Pensiunan di tingkat fakultas. Anggota Ikatan Pensiun UB mengaku dengan berorganisasi dapat memberikan semangat kembali setelah lepas dari dinas di Universitas Brawijaya. Ketua IPUB Profesor Bambang Guritno menjelaskan, setelah pensiun ada rasa sudah tidak terpakai atau tidak berguna bagi institusi. Hal inilah yang ingin ditepis melalui aktivitas bersama Ikatan Pensiun UB. Bambang Guritno yakin dengan berorganisasi, anggota dapat bersilaturahmi dan saling memberikan semangat dalam menjalani aktivitas keseharian. Selepas tugas dari Universitas Brawijaya, para pensiun terkadang memiliki rasa sepi dan tidak terpakai lagi oleh institusi. Hal inilah yang menjadi salah satu misi dari Ikatan Pensiun UB. Melalui organisasi diharapkan para anggota dapat terus menjaga silaturahmi sesama anggota dan dengan Universitas Brawijaya. Anggota Ikatan Pensiun UB berkomitmen untuk terus memberikan manfaat kepada Universitas Brawijaya melalui berbagai sumbangsih pemikiran dan kegiatan bagi kemajuan UB. Ikatan Pensiun UB memiliki pengurus di tingkat universitas dan fakultas. Dengan struktur ini diharapkan dapat menguatkan jejaring dari pengurus pusat hingga fakultas dalam memberikan informasi dan kontribusi dalam berbagai kegiatan. Kalau sudah pensiun, ini kan rasanya sudah tidak berguna lagi di institusi tempat dia bekerja yang sudah sekian lama, berpuluhan tahun bahkan. Seperti saya pernah bekerja sampai pensiun itu sampai umur 70 ya, saya itu pensiun, seolah-olah tidak berguna lagi. Nah, untuk menghilangkan rasa itu, kita berikan semangat. Jadi dengan bersemangat kita berorganisasi, dengan berorganisasi ini kita bisa bersilaturahmi di antara para anggota pensiun, sehingga juga bisa melakukan aktivitas di dalam organisasi ini, baik di dalam organisasi silaturahmi, juga bisa dalam usaha dan sebagainya, karena melalui pensiunan ini bisa diberikan semangat supaya merasa bahwa tetap berguna, tetap bermanfaat sampai akhir hayat. Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo mengaku terharu dengan semangat anggota Ikatan Pensiun UB yang dikukuhkan pada hari ini. Mengusung tema tetap semangat dan bermanfaat bagi UB menunjukkan komitmen mereka terhadap kemajuan UB saat ini. Tema dan moto inilah yang membuat Rektor UB terharu dan mengapresiasi kiprah dari anggota pensiun UB. Widodo mengaku akan terus mendukung kiprah dan kegiatan dari Ikatan Pensiun UB sebagai bentuk silaturahmi dan dukungan terhadap kontribusi pemikiran bagi kemajuan UB.
Komitmen anggota Ikatan Pensiun UB untuk terus memberikan manfaat kepada Universitas Brawijaya mendapat apresiasi positif dari Rektor UB, Profesor Widodo. Para anggota Ikatan Pensiun UB ini terdiri dari para guru besar, doktor, hingga tendik yang memiliki pengalaman panjang dan mewarnai Universitas Brawijaya. Bekal pengalaman tersebut dapat dimanfaatkan oleh universitas agar mereka dapat memberikan masukan dalam berbagai hal untuk kemajuan Universitas Brawijaya. Untuk itu, pihak universitas juga memberikan komitmen dalam mendukung aktivitas para anggota Ikatan Pensiun UB dengan sarana sekretariat dan dukungan lain dalam kegiatan Ikatan Pensiun UB. Betul-betul terharu itu dengan temanya hari ini. Ya, tetap semangat, gitu ya. Tetap bermanfaat, berpartisipasi membangun Universitas Brawijaya. Ini luar biasa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, meskipun sudah purna, tetapi semangat juangnya untuk terus membangun Universitas Brawijaya masih sangat tinggi. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih, dan segala keperluan selama kita bisa mensupport Bapak Ibu, kita akan support. Ekspor non-migas Jawa Timur pada bulan Februari terdiri dari beberapa komoditas unggulan yang mengalami kenaikan. Komoditas tersebut menurut Kepala Badan Pusat Statistik Jatim Dadang Hardiwan terdiri dari kendaraan dan spare part, berbagai produk kimia, lokomotif kereta api, ikan, besi, dan baja. Kenaikan produk kereta api menjadi hal yang menarik karena menunjukkan kemampuan BUMN dalam negeri dalam memproduksi transportasi massal. Selain itu, terdapat komoditas non-migas yang mengalami penurunan ekspor yaitu gula, alas kaki, bahan kimia, tembaga, dan perhiasan. Komoditas ekspor non-migas Jawa Timur masih mendominasi ekspor pada tahun 2023. Untuk kinerja ekspor pada bulan Februari 2023, komoditas non-migas memiliki 5 produk yang mengalami kenaikan ekspor. Komoditas dengan nilai terbesar diraih oleh ekspor kendaraan dan spare part, kemudian bahan kimia dan kereta api. Ekspor produk kereta api ini menjadi hal yang menarik karena menunjukkan kinerja BUMN Inka sebagai produser kereta api Indonesia sudah mampu meraih pasar di luar negeri. Keberadaan produk kereta api juga menunjukkan kemampuan Indonesia dalam memproduksi transportasi massal yang menjadi salah satu ciri dari transportasi negara maju. Ya meskipun kecil tetapi secara persentase besar 49,01% ya. Selanjutnya migas 25,50%, kemudian pertanian 21,53% dan untuk industri pengolahan sebesar 11,58%. Berbeda dengan Mantuman, untuk secara year on year walaupun ekspor Jawa Timur turun sebesar 6,19%, untuk sektor migasnya sebaliknya, yaitu mengalami peningkatan sebesar 92,45%, sedangkan non migasnya di semua sektor ini turun ya, seperti pertambangan dan lainnya ini juga turun 66,87%, kemudian pertanian turun 16,53% dan industri pengolahan turun sebesar 7,76%. Kemudian kita lihat untuk peningkatan ya secara nominal maupun juga
negara tujuan ekspor terbesar Jawa Timur pada bulan Februari 2023. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Dadang Hardiwan, nilai ekspor Jawa Timur ke Tiongkok pada bulan Februari sebesar 56,17 juta dolar Amerika. Selain Tiongkok, terdapat negara lain yaitu Singapura, Selandia Baru, Taiwan, dan Bangladesh. 5 negara tersebut menjadi negara tujuan ekspor terbesar pada bulan Februari 2023. Ekspor Jawa Timur ke Tiongkok masih mendominasi sebagai negara tujuan ekspor dengan nilai yang paling besar. Selama bulan Februari 2023, kinerja ekspor ke negeri tirai bambu ini mencapai 56,17 juta dolar Amerika. Selain Tiongkok, terdapat 4 negara lainnya yang masuk dalam top 5 besar tujuan ekspor Jatim. Negara tersebut adalah Singapura, Selandia Baru, Taiwan, dan Bangladesh. Data ini menunjukkan bahwa negara tujuan ekspor Indonesia tidak hanya kuat di kawasan Asia, namun juga tembus hingga benua Australia dan sekitarnya. Kawasan Asia masih menjadi primadona sebagai negara tujuan ekspor produk Jawa Timur. Golongan barang HS 2 digit, terutama adalah HS71, yaitu perhiasan atau permata, ini turun tertinggi ya, yaitu 76,42 juta US dollar. Kemudian berikutnya HS03 ya, yaitu ikan, krustasea dan moluska, ini turun 28,72 juta US dollar. Kemudian besi dan baja turun 23,94 juta US dollar. Lemak dan minyak hewan nabati HS15 turun sebesar 16,88 juta US dollar. Dan untuk tembaga HS74 ini turun sebesar 10,61 juta US dollar. Baitul Mal Hidayatullah mengapresiasi kerjasama dengan berbagai pesantren di Jawa Timur dalam program sedekah sumur bor. Kepala BMH Malang Lukman menjelaskan pihaknya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pesantren yang menjadi lokasi sedekah sumur bor. Saat ini sebanyak 19 sumur bor terbangun di pesantren di Malang Raya. Untuk pesantren di Kota Malang, saat ini sudah terbangun 2 sumur bor. Keberadaan sumur bor ini diharapkan dapat membantu aktivitas pesantren dan santri dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Selain itu, keberadaan sumur bor tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar pesantren. Keberadaan sumur bor yang ada di pesantren Jawa Timur merupakan sinergi yang tertata dengan baik antara Baitul Mal Hidayatullah dengan pihak pesantren. Sinergi ini diperlukan karena keberadaan sumur bor ini akan dikelola oleh pihak pesantren dan masyarakat setempat. Untuk itu pada tahap awal dibutuhkan sinergi yang kuat antara pihak BMH dengan pesantren untuk menentukan titik sumur, sosialisasi kepada warga sekitar hingga kepada pemerintah setempat. Keberadaan sumur bor tersebut diharapkan dapat membantu ketersediaan air bersih bagi aktivitas santri dan masyarakat sekitar. Hingga saat ini, BMH sudah menyerahkan 19 sumur bor untuk pesantren yang ada di Malang Raya. Ini mengucapkan terima kasih ya kepada pesantren dalam hari ini, pesantren Darul Hidayah. Semoga dengan terrealisasinya sedekah sumur bor amanah dari Nusantara Gilang Gemilang ini bisa bermanfaat kepada para santri, terutama dalam hal bersuci ini nanti bisa maksimal. Kemudian tidak hanya para santri, tentunya masyarakat sekitarnya bisa memanfaatkan air ini secara maksimal. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai bahwa persoalan air di wilayah Kelurahan Kauman ini adalah kalau maka PDAM tentunya sangat mahal. Makanya dengan kehadiran program sedekah sumur bor ini bisa terbantukan baik untuk para santri dan masyarakat di sekitar kita. Soto Tang
tangkar menjadi salah satu menu unggulan yang disajikan oleh Rise Hotel pada bulan puasa. Mengusung tema menu Nusantara, soto tangkar dipilih untuk disajikan bagi pengunjung selama bulan Ramadan. Menurut Chef Dama, soto tangkar tersebut kaya akan rempah-rempah dengan kuah yang segar. Kesegaran kuah tersebut dipadu dengan daging yang lembut sehingga diharapkan dapat menambah kenikmatan saat berbuka puasa. Soto tangkar merupakan kuliner khas Betawi yang akan disajikan oleh Rise Hotel selama bulan Ramadan. Soto tangkar yang berarti tulang iga ini berisi potongan tulang dan iga sapi dengan kuah berwarna coklat kemerahan. Kuah santan ini memberikan rasa gurih yang berbeda dengan soto lainnya. Soto tangkar memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan dengan soto Betawi. Paduan rempah asam Jawa, lengkuas, kencur menjadikan rasa kuah soto tangkar terasa lebih segar dan gurih. Sedangkan daging iga yang sudah dimasak juga memberikan rasa istimewa bagi kuliner Betawi ini. Dari paduan rasa inilah yang menjadikan Chef Rise Hotel memilih soto tangkar sebagai salah satu menu andalan yang hadir selama bulan Ramadan. Dengan kondimen ada ketan, ada daging, ada jeruk limau, ada jeruk nipis, juga ada kecap, ada sambal. Jadi mungkin dari semua bisa dipertanyakan. Ada pertanyaan? Oke, Chef, mungkin kalau lihat dari presentasinya seperti ini kan pasti kita nih penasaran nih sama rasanya. Mungkin kalau untuk rasanya nih cenderung kemana, Chef? Manis atau asin atau seperti apa? Gurih? Ini dari manis asin gurih. Manis asin gurih jadi lengkap ya, Chef? Iya. Oke. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Deswi Amalia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.